Pertemuan ke-8 ini kita akan membahas mengenai fungsi, ya. Mungkin sebelumnya kita sudah pernah mendapatkan materi mengenai fungsi. Sekarang kita akan mengulas kembali materi mengenai fungsi. Setelah sebelumnya kita sudah melihat apa yang disebut relasi, ya, sekarang kita akan melihat apa yang disebut fungsi. Fungsi ini juga merupakan suatu relasi. Cuma relasi yang istimewa. Istimewanya di mana? Kita akan lihat. Definisi fungsi. Fungsi, atau sering juga disebut sebagai pemetaan, adalah relasi himpunan A ke himpunan B yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat ke satu anggota pada himpunan B. Ya, di sini ada kata-kata dengan tepat ke satu anggota. Ya, sekarang kita akan lihat mana yang fungsi, mana yang bukan fungsi kalau dilihat dari beberapa diagram panah berikut. Ya, kita lihat apa yang dimaksud dengan tepat ke satu anggota. Ya, jadi di sini kita punya, bisa kita lihat untuk yang diagram panah bagian A dulu. Ya, dia disebut fungsi kenapa? Ya, kenapa dia disebut fungsi di sini? Karena setiap anggota yang ada di A itu tepat punya satu pasang. Tepat punya satu pasang di anggota B. Ya, harus tepat punya satu pasang. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Kita lihat di sini, 1 punya satu pasang. 2 punya satu pasang. 3 punya satu pasang. Maka inilah yang disebut sebagai fungsi. Sekarang kita lihat diagram panah yang B. Kenapa dia bukan fungsi? Kita lihat di bagian A ini. Ya, ternyata ada anggota yang punya pasangan lebih dari satu, yaitu si 1. Itu sebabnya diagram panah B bukan fungsi. Ya, lalu kita lihat berikutnya diagram panah yang C. Ini juga fungsi. Kenapa? Karena setiap anggota yang ada di A itu tepat punya satu pasang. Nggak peduli pasangannya sama atau enggak, yang penting setiap anggotanya ini tepat punya satu pasang. Maka dia disebut fungsi. Lalu yang delta, ya, diagram panah yang D, ini bukan fungsi. Kenapa? Karena ada satu anggota di A yang tidak punya pasangan. Tidak punya pasangan. Maka ini disebut bukan fungsi. Jadi yang disebut fungsi itu adalah kalau anggota-anggota yang di sebelah kiri, ya, atau sering juga disebut sebagai anggota domain, setiap anggota domain harus punya pasangan tepat satu pasang. Maka dia disebut sebagai fungsi. Ya. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat mana relasi yang fungsi, mana relasi yang bukan fungsi. Sekarang kita lanjut. Ya. Apabila fungsi f memetakan anggota x dari himpunan A dengan tepat ke satu anggota Y dari himpunan B, maka penulisannya seperti ini. Jadi F memetakan X ke Y. Ya, atau penulisannya yang sering kita jumpai itu, ya, bentuk ini bisa juga dituliskan sebagai Fx sama dengan Y. Ya, jadi
F memetakan X ke Y. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh 1 mengenai fungsi. Ya, di sini kita lihat fungsi fx 2x plus 1 dengan domainnya adalah 1 sampai 3, di mana x-nya anggota bilangan real. Ya. Lalu kita disuruh menentukan peta dari fungsi f untuk x sama dengan 1, sama dengan 2, sama dengan 3. Ya. Saya rasa ini tidak terlalu sulit. Ya, kita tinggal ganti x-nya dengan masing-masing angka di sini. Saat kita ganti x sama dengan 1, maka kita dapat yang ini. Dapatlah nilainya 3. Ya. Saat kita ganti x-nya sama dengan 2, maka kita dapat yang ini. Hasilnya 5. Saat kita ganti x-nya sama dengan 3, maka kita dapat hasilnya adalah 7. Ya, ini untuk contoh 1. Sekarang berikutnya kita lihat, ada latihan di sini, kita akan bahas untuk nomor 1. Ya. Nomor 1 kita lihat, misalkan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Ya. Lalu ada 4 relasi di sini, manakah yang merupakan fungsi? Ya. Nah, kalau seperti ini kita lihat, anggotanya kan ada 1, 2, 3, 4. Berarti setiap anggota ini harus tepat punya 1 pasang. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Sekarang kita lihat yang A. 2 sudah berpasangan. 3 sudah berpasangan. 4 berpasangan. 1 berpasangan. Dan kita lihat di sini, baik 2, 3, 4, 1 semuanya punya 1 pasang. Maka A ini fungsi. Sekarang kita lihat yang B. Ya. 1 punya pasangan, 2 punya pasangan, 3 punya pasangan, 4 punya pasangan. Maka kita lihat di sini. 1, 2, 3, 4 semuanya punya 1 pasang. Maka ini juga fungsi. Ya. Lalu kita lihat yang Charlie. 1 punya pasangan. Lalu 1 lagi di sini berpasangan. Ya, di sini sudah jelas karena 1 punya lebih dari 1 pasang, maka yang Charlie bukan fungsi. Kita lihat yang delta. 2 punya pasangan, 3 punya pasangan, 4 punya pasangan. Cuma kita lihat anggota A itu 1, 2, 3, 4. Anggota A yang ada pasangannya ini. 1 nggak punya pasangan. Maka yang delta bukan fungsi. Ya. Untuk nomor 1, cara membedakan mana yang relasi dan yang bukan relasi kalau disajikan dalam bentuk seperti ini, caranya seperti yang saya paparkan tadi. Sekarang kita lihat untuk nomor 2. Untuk nomor 2 saya rasa juga nggak terlalu sulit. Ini seperti contoh yang 1 tadi, contoh 1 tadi. Ya, di mana x-nya kita tinggal masukkan ke fungsi fx. Ya, jadi untuk x sama dengan min setengah, kita ganti x-nya di sini dengan min setengah. Ya. Lalu saat x-nya sama dengan 0, ya kita ganti x-nya menjadi 0. Ya, kemudian saat x-nya setengah, kita ganti di sini. Masukin x ke sini menjadi setengah. Nanti didapat hasilnya masing-masing. Ya. Untuk nomor 2 silakan dicari nilainya. Sekarang kita akan lanjut. Ya, dalam fungsi ada yang disebut daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Ya, daerah asal, daerah kawan, daerah hasil. Ya, kalau misalkan disajikan dalam bentuk diagram panah seperti ini, ya.
Misalkan di sini ada anggotanya A, B, C. Lalu di sini 1, 2. Ini himpunan A, himpunan B. Ya, relasinya dari A ke B. Maka yang ini kita sebut sebagai domain. Ya. Lalu yang sebelah kanan kita sebut sebagai kodomain atau daerah kawan. Ya, jadi domain itu daerah asal, kodomain daerah kawan. Ya, lalu yang disebut daerah hasil atau range itu yang mana? Ya, saat kita lihat berpasangannya di sini. Misalkan A berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 1, C juga berpasangan dengan 1. Seperti ini. Ya. Maka yang disebut range itu adalah anggota B yang dipasangkan dengan anggota A. Kita lihat di sini, kodomainnya 1 dan 2. Tapi anggota B, anggota kodomain yang dipasangkan dengan anggota A itu cuma siapa? Cuma si 1. Maka si 1 inilah yang disebut sebagai range atau daerah hasil. Ya, jadi di sini kita harus bisa melihat perbedaan antara domain, kodomain, dan range ya. Terutama yang mau saya tekankan perbedaan antara kodomain dengan range. Kalau kodomain itu adalah daerah kawan atau yang di sebelah kanan secara keseluruhan, sementara range itu adalah anggota di kodomain yang dipasangkan dengan anggota domainnya. Ya, jadi itu perbedaan antara kodomain dengan range. Lalu kita lihat berikutnya, beberapa macam fungsi khusus ya. Fungsi yang pertama adalah fungsi konstan. Ya. Fungsi konstan. Jadi misalkan fungsi konstan itu kalau saya punya fungsi f(x) sama dengan 1. Mau berapapun nilai x yang kita masukkan ke sini, hasilnya tidak akan berubah. Akan tetap sama dengan 1. Jadi kalau misalkan fx-nya 1, terus ditanya f10, hasilnya berapa? 1. F min 1/7, hasilnya berapa? 1. Ini yang disebut fungsi konstan. Jadi mau berapapun nilai x yang dimasukkan, hasilnya tetap sama, yaitu 1. Ya. Lalu berikutnya, kita lihat yang disebut sebagai fungsi identitas. Fungsi identitas itu akan selalu berbentuk fx sama dengan x. Ya, fx sama dengan x. Ini yang disebut fungsi identitas. Jadi saat kita masukkan x-nya 3, hasilnya juga 3. Saat kita masukkan x-nya min 5, hasilnya juga min 5. Ya, itu yang disebut fungsi identitas. Jadi kalau ketemu fungsi seperti ini, fx sama dengan x, ini yang disebut fungsi identitas. Lalu berikutnya fungsi linier. Fungsi linier, kenapa dia disebut fungsi linier? Kita lihat variabelnya di sini, yaitu si x, dia berderajat 1. Ya, karena dia berderajat 1, maka ini yang disebut fungsi linier. Ya, dengan catatan a-nya nggak boleh 0. A-nya yang ini nggak boleh 0. Kenapa nggak boleh 0 ya? Kalau A-nya sama dengan 0, maka dia bukan lagi fungsi linier, tapi fungsi konstan. Ya, kalau A-nya sama dengan 0, bukan lagi linier, melainkan fungsi konstan. Lalu yang berikutnya, ada fungsi kuadrat. Ya, fungsi kuadrat ini juga saya rasa kalian juga sering mendengar fungsi kuadrat. Ya, kita lihat variabelnya x, derajat tertingginya 2. Ya, makanya dia disebut fungsi kuadrat. Kalau misalkan derajat tertingginya 3, nanti disebut fungsi pangkat 3. Demikian seterusnya. Ya. Lalu
Berikutnya ada fungsi nilai mutlak, ya. Tandanya seperti ini. Fungsi nilai mutlak dengan ketentuan, ya, dia akan bernilai X saat X-nya lebih besar sama dengan 0, akan bernilai negatif X saat X-nya kurang dari 0. Ya, ini beberapa fungsi khusus. Kita lihat lagi, ada fungsi konstan, identitas, linier, kuadrat, nilai mutlak. Oke, berikutnya kita akan melihat sifat-sifat fungsi, injektif, surjektif, bijektif. Ya, nah, kita akan lihat satu-satu. Yang pertama, fungsi injektif atau sering juga disebut fungsi satu-satu. Jadi jangan sampai bingung kalau ketemu istilah fungsi satu-satu. Yang dimaksud fungsi satu-satu adalah fungsi injektif. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang disebut fungsi satu-satu atau fungsi injektif itu apa? Ya. F yang memetakan A ke B disebut injektif atau fungsi satu-satu jika dan hanya jika untuk sebarang A1, A2 anggota A dengan A1 nggak sama dengan A1 nggak sama dengan A2, ya, maka berlaku hasilnya juga nggak sama. Ya, jadi kalau asalnya nggak sama, ya hasilnya nggak sama. Itu definisinya. Atau dengan kata lain, kita lihat suatu fungsi dikatakan injektif apabila setiap anggota yang berbeda dari daerah asal punya pasangan yang berbeda pula. Ya, jadi pasangannya berbeda. Kalau ada pasangan yang sama, dia bukan injektif. Ya, itu cara gampangnya. Cara gampang mengingatnya. Jadi yang disebut injektif itu setiap anggota domain punya pasangan yang berbeda. Kita lihat contohnya. Seperti ini. Ya, setiap anggota domain punya pasangan yang berbeda. Kita lihat di sini 1 punya pasangan P, 2 punya pasangan R, 3 punya pasangan S, ya. Karena berbeda semua, maka ini fungsi injektif. Oke, kalau misalkan satunya bukan berpasangan dengan P, tapi misalkan 1 berpasangan dengan R. Seperti ini, maka ini bukan injektif. Kenapa? Karena 1 dan 2 punya pasangan yang sama. Sementara kalau dibilang injektif, pasangannya harus berbeda. Ya, pasangannya harus berbeda. Itu yang disebut fungsi injektif. Sekarang kita lihat sifat yang kedua, surjektif. Ya. Atau nama lainnya adalah fungsi pada. Jadi kalau ada ketemu istilah fungsi pada, yaitu yang dimaksud adalah surjektif. Kita lihat definisi fungsi surjektif. F yang memetakan A ke B disebut surjektif atau fungsi pada jika daerah hasil fungsi F sama dengan himpunan B. Daerah hasil fungsi F sama dengan himpunan B. Atau dikatakan surjektif apabila daerah hasilnya sama dengan daerah kawan. Ya. Range sama dengan kodomain. Ya. Jadi yang disebut surjektif itu adalah range sama dengan kodomain. Sekarang kita lihat contohnya. Ini, ya. Kita lihat di sini kodomainnya apa? Ya, kodomainnya itu adalah P Q. Ya, kodomainnya si B kan? P Q. Range-nya apa? Nah, sekarang kita lihat anggota kodomain yang dipasangkan dengan anggota domain. Ya, ternyata ada si P, ada si Q. Ya, ternyata range-nya juga P dengan Q. Nah, kita lihat di sini. Kodomain dengan range-nya sama. Maka fungsi yang seperti ini disebut fungsi surjektif. Ya.
Yang perlu kita ingat kalau surjektif itu adalah saat range-nya sama dengan kodomain. Lalu sifat yang ketiga, fungsi bijektif. Nah, ini perlu dilihat istilahnya, ya, agak sedikit mirip dengan injektif, ya. Cuma kalau fungsi bijektif korespondensi satu-satu, bukan fungsi satu-satu. Kalau dibilang fungsi satu-satu, injektif. Tapi kalau dibilang korespondensi satu-satu, bijektif. Ya. Nah, kalau bijektif ini harus memenuhi dua sifat yang sebelumnya, yaitu harus injektif dan juga harus surjektif. Ya, harus injektif dan juga harus surjektif. Dalam hal ini, ya, suatu fungsi kalau mau dibilang bijektif, maka kardinalitas dari domain itu harus sama banyaknya dengan kardinalitas kodomain atau kardinalitas range-nya, ya, supaya dia dibilang injektif. Kita lihat contohnya sini, ya. Kita lihat untuk himpunan A, anggotanya punya pasangan yang berbeda. Punya pasangan yang berbeda. Satu punya pasangan ke P, dua punya pasangan ke Q, tiga punya pasangan ke R. Maka dia memenuhi sifat injektif. Ya. Lalu kita lihat di daerah kodomainnya, ya. Kodomainnya PQR. Range-nya apa? Range-nya PQR juga. Berarti range sama dengan kodomain. Kalau sudah seperti ini, maka ini disebut memenuhi sifat surjektif. Ya. Karena injektifnya iya, surjektifnya juga iya, maka yang seperti ini disebut fungsi bijektif. Jadi, fungsi berdasarkan sifatnya itu ada 3, injektif, surjektif, dan bijektif. Sekarang kita lihat latihannya. Untuk nomor 1 dulu. Ya. Misalkan A, himpunan bilangan asli yang kurang dari 5. Berarti anggota A berapa aja? Anggota A, bilangan asli yang kurang dari 5. Berarti 1, 2, 3, 4. Oke. Lalu, B, himpunan huruf vokal. Himpunan huruf vokal berarti anggotanya apa saja? A, E, I, O, U. Anggota B. Ya, A, E, I, O, U. Ya, lalu berikutnya kita lihat manakah dari fungsi-fungsi berikut yang merupakan pemetaan dari A ke B. Berarti A-nya domain, B-nya kodomain. A-nya domain, B-nya kodomain. Sekarang kita lihat mana yang merupakan fungsi injektif. Ya, injektif tadi apa? Punya pasangan yang berbeda. Punya pasangan yang berbeda. Sekarang kita lihat untuk yang A. 1 pasangannya si A, 2 pasangannya si E, 3 pasangannya I, 4 pasangannya U. Kita lihat pasangannya beda semua. Ya, karena beda semua maka ini fungsi injektif. Sekarang kita lihat B. 1 ke O, 2 ke O. Ah, ini udah jelas. Ya, pasangannya ada yang sama nih. Pasangannya ada yang sama. Ya, ternyata semua pasangannya sama. Sama-sama ke O. Maka yang seperti ini bukan injektif. Ya. Lalu lihat yang C. 1 ke E, 2 ke I, 3 ke A, 4 ke E. Nah, kita lihat 1 dan 4 punya pasangan yang sama. Maka yang C juga bukan injektif. Ya. Dari sini bisa melihat ya, kalau disajikan dalam bentuk pasangan terurut seperti ini, ya, seperti itulah cara melihat
mana yang injektif, mana yang bukan injektif. Sekarang kita lihat contohnya, latihan yang kedua. Latihan yang kedua di mana fungsinya betul-betul disajikan dalam bentuk formula seperti ini. Lalu kita ditanyakan mana yang fungsi surjektif ya. Nah, sebelum itu kita ingat kembali supaya dia dikatakan surjektif, maka range-nya harus sama dengan kodomain. Ya, range-nya harus sama dengan kodomain. Ya, kalau seperti ini, ya, dari A sampai C, kodomain untuk kasus dari A sampai C itu adalah himpunan bilangan real. Himpunan bilangan real. Itu kodomainnya. Kodomainnya bilangan real. Nah, sekarang kita lihat untuk yang A dulu. Apakah A range-nya juga bilangan real semua? Fx sama dengan akar X. Kalau fungsinya seperti ini, ya, fungsinya seperti ini hanya akan terdefinisi kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Akan terdefinisi kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi kalau digambarkan, ya, kalau digambarkan, misalkan di sini kita punya anggotanya adalah bilangan real, ya, bilangan real. Di sini juga bilangan real, ya, di sini juga bilangan real. Lalu keduanya ini, ya, mempunyai fungsi akar X. Jadi dari ini ke sini ada fungsi yang namanya akar X, ya. Ini bilangan real semua, ya. Yang sebelah kiri bilangan real semua, sebelah kanan bilangan real semua. Nah, cuma fungsi ini akan terdefinisi saat apa? X lebih besar sama dengan 0. Akan terdefinisi saat X lebih besar sama dengan 0. Artinya apa? Artinya apa? Artinya adalah fungsi ini tidak akan memiliki hasil, ya, tidak akan memiliki hasil saat X-nya kurang dari 0. Fungsi ini tidak akan memiliki hasil saat X-nya kurang dari 0. Ya, jadi kalau misalkan saya kasih gambaran, ya, fungsi akar X ini hasilnya tidak akan pernah bernilai negatif. Tidak akan pernah bernilai negatif. Ya, fungsi akar X tidak akan pernah bernilai negatif. Jadi hasilnya akan selalu 0 atau positif. Ya, sementara kita lihat untuk daerah hasilnya atau daerah kodomainnya di sini, daerah kodomainnya adalah keseluruhan bilangan real. Yang artinya apa? Dalam bilangan real itu ada yang namanya bilangan positif, bilangan 0, bilangan negatif, ya. Tetapi seperti yang tadi saya bilang, akar X tidak akan pernah negatif, ya. Jadi di dalam bilangan real ini, ya, yang bilangan negatif tidak akan punya pasangan. Yang bilangan negatif, jadi di sini misalkan kita ambil min 1, min 2, dan seterusnya, itu nggak akan pernah punya pasangan. Ya, karena apa? Karena akar X tidak akan pernah bernilai negatif. Ya, itu sebabnya dari sini bisa kita lihat kodomainnya real, tetapi ya, kodomain itu seluruh bilangan real, tetapi range-nya bukan seluruh bilangan real. Kodomainnya seluruh bilangan real, tapi range-nya bukan seluruh bilangan real.
Itu sebabnya untuk yang 2A ya bukan fungsi surjektif. Karena apa? Range-nya nggak sama dengan kodomain. Ya, range-nya tidak sama dengan kodomain. Nah, sekarang kita lihat untuk yang B. Ya, B di situ fungsinya adalah 1 per akar X. 1 per akar X. Sekarang kita lihat di sini. Ya, 1 per akar X. Oke. Kita ulang lagi. Ya, daerah domain dan kodomainnya tetap sama, yaitu bilangan real. Nah, sementara kita lihat di sini. 1 per X kuadrat. Ya, 1 per X kuadrat, sorry. Fx-nya 1 per X kuadrat. Nah, kalau fungsi seperti ini, dia akan terdefinisi kalau X-nya tidak sama dengan 0. Jadi artinya apa? Berarti nanti di daerah kodomainnya si 0 ini tidak akan punya pasangan di domain. Ya, 0 tidak akan pernah punya pasangan di domain. Karena apa? Karena fungsi 1 per X kuadrat tidak akan pernah terdefinisi saat X-nya sama dengan 0. Jadi dari sini kita bisa lihat, ya, kita lihat bahwa range-nya seluruh bilangan real, kodomainnya seluruh bilangan real, tetapi range-nya hampir seluruh bilangan real. Kenapa saya bilang hampir? Karena nolnya nggak masuk. Ya, kodomainnya itu seluruh bilangan real, tapi range-nya ya seluruh bilangan real, tapi range-nya adalah hampir seluruh bilangan real, atau dengan kata lain bilangan real dikurang 0. Ya, jadi di sini kita bisa lihat kodomain dengan range berbeda. Kodomain dengan range-nya berbeda. Itu sebabnya yang B juga bukan fungsi surjektif. Sekarang kita lihat untuk yang C. Ya, untuk yang C kita bisa lihat di sini kalau fungsinya 3x min 5 ya. Ini akan selalu ada hasilnya mau kita masukkan x-nya berapapun. Akan selalu ada hasilnya. Jadi di sini bisa kita bilang bahwa ini akan terdefinisi saat semua x-nya merupakan anggota bilangan real. Ya. Jadi ini akan terdefinisi untuk semua x bilangan real. Terdefinisi untuk semua x bilangan real. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa kodomainnya bilangan real secara keseluruhan dan hasilnya juga bilangan real secara keseluruhan. Ya. Bilangan real secara keseluruhan. Itu sebabnya kodomain sama dengan range, ya. Range sama dengan kodomain. Ini untuk kasus yang C. Kodomain sama dengan range. Ya, itu sebabnya yang C termasuk fungsi surjektif. Ya. Jadi begitu cara melihat kalau misalkan fungsinya disajikan dalam bentuk formula seperti pada latihan nomor 2 ini. Ya. Berikutnya kita akan lihat yang disebut aljabar fungsi. Ya, aljabar fungsi di sini sudah saya tekankan dengan tulisan berwarna merah. Ya, kalau ada f plus g itu maksudnya fx plus gx. Kalau ada f min g itu maksudnya adalah fx min gx. Ya, tadi f plus g, ya f plus g, fx plus gx, f min g, fx min gx, f kali G, F kali G, ya berarti tinggal Fx kali Gx, F per G, Fx per Gx, ya. Nah, cuma untuk yang terakhir, harus ada catatan bahwa Gx tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau sama dengan 0, dia menjadi tidak terdefinisi. Sekarang kita lihat contohnya. Ya, untuk yang pertama, kalau misalkan diketahui Fx-nya X plus 1, Gx-nya 16 min X kuadrat. Ya, berarti untuk menentukan Fx plus Gx,
adalah tinggal dijumlah aja. Berarti F plus G-nya itu akan sama dengan X plus 1 ditambah 16 min X kuadrat. Ya, atau akan sama dengan min X kuadrat plus X plus 17. Ya, min X kuadrat plus X plus 17. Itu untuk yang A. Ya. Sekarang untuk yang B, tinggal diganti. Tinggal diganti di sini untuk yang B. Jadi min semua nih. Ya. Nah. Oke, ini tinggal kita ganti F min G. Berarti X plus 1 min, hati-hati, ini kita kurungin, maka nanti hasilnya akan sama dengan X plus 1 min 16 plus X kuadrat. Yang akan sama dengan X kuadrat plus X min 15. Ya, X kuadrat plus X min 15. X kuadrat plus X min 15. Ya. Nah, sekarang kita mau melihat Fx kali Gx. Fx dikali Gx. Oops, sorry. Ya, kita mau melihat Fx dikali Gx. Tinggal kita kalikan Fx kali Gx ya. X plus 1 dikalikan 16 min X kuadrat. Jadi di sini kita punya X plus 1 dikalikan 16 min X kuadrat. Ya, masih ingat cara mengalikannya ya? Kita kalikan satu per satu. X dikali 16 berarti 16X. X dikalikan min X kuadrat berarti min X pangkat 3. Lalu 1 kali 16 plus 16. 1 dikali min X kuadrat yaitu min X kuadrat. Sehingga hasil dari perkaliannya adalah min X pangkat 3 min X kuadrat plus 16X plus 16. Ya. Min X pangkat 3 min X kuadrat plus 16X plus 16. Oke. Nah, yang terakhir F per G itu tinggal dibagi aja. Yang atasnya X plus 1, bawahnya 16 min X kuadrat. Ya. Nah, ini sebagai latihan kalian ya, dengan cara-cara yang serupa seperti contoh yang tadi, itu bisa kalian temukan F plus G, F min G, F kali G, F per G. Ya. Oke. Kita akan lanjut. Nah, ini juga komposisi fungsi sebenarnya kalian juga sudah pernah mendapatkan, ya. Kalau misalkan G komposisi F, berarti apa? Fungsi G yang inputnya adalah si Fx. Ya, demikian pula kalau F komposisi G. F komposisi Gx. Berarti dia adalah fungsi F yang inputnya adalah si Gx. Ya, nah sekarang kita lihat. Misalkan F-nya 2X plus 1, Gx-nya X kuadrat. Gx-nya X kuadrat. Yang ditanyakan pertama adalah G komposisi F. G komposisi F. Berarti G yang inputnya adalah si F. Kalau Gx-nya seperti ini, berarti kalau G komposisi F, G yang inputnya adalah si Fx. Nah, ya. Fx-nya apa? 2X plus 1. Berarti G yang inputnya adalah 2X plus 1. Ya. 2X plus 1. Nah, sekarang kita lihat. Kalau Gx-nya seperti ini, Gx-nya itu X kuadrat min 2, berarti G2X plus 1, tinggal kita ganti aja setiap X-nya dengan 2X plus 1.
Jadi di sini kita punya 2x plus 1 kuadrat dikurang 2. Ya, 2x plus 1 kuadrat dikurang 2. Ya, ini kalau dijabarkan 4x kuadrat plus 4x plus 1 min 2. Atau akan sama dengan 4x kuadrat plus 4x min 1. Ya, lalu untuk mencari yang B, ya, G komposisi F1, karena kita udah punya ini, tinggal kita ganti X-nya dengan 1. Tinggal diganti X-nya dengan 1, didapatlah hasilnya sama dengan 7. Ya, dapatlah hasilnya sama dengan 7. Lalu untuk yang C. Untuk yang C, kita lihat F komposisi F. Ya, berarti apa? F komposisi F itu. Ya, F yang inputnya adalah F juga. Ya, F yang inputnya adalah F juga. Ya, sekarang kita lihat kalau F komposisi F, F yang inputnya adalah si F juga. Berarti F yang inputnya adalah 2x plus 1. Berarti akan sama dengan 2 dikali 2x plus 1 ditambah 1. Berarti akan sama dengan 4x plus 2 plus 1. Yang akan sama dengan 4x plus 3. Ya, ini untuk F komposisi F. Ya, lalu untuk yang delta tinggal masukin aja X-nya 1, dapat hasilnya 7. Oke. Nah, berikutnya di contoh yang keempat ini kita akan melihat kalau tadi di contoh sebelumnya, tadi kita sudah melihat bagaimana cara mencari hasil komposisi kalau diketahui fungsi f dan fungsi g. Diketahui dua fungsi, ditanya hasil komposisinya. Itu di contoh yang barusan. Ya, nah di contoh yang sekarang kita akan lihat, ini kalau misalkan diketahui hasil komposisi dengan salah satu fungsinya. Ya, diketahui hasil komposisi dengan salah satu fungsinya yang ditanyakan fungsi yang lain. Ya, dalam hal ini f dikasih tahu, f komposisi g dikasih tahu, yang ditanyakan fungsi g-nya seperti apa. Ya, berarti caranya gimana? Kita manfaatkan dulu ini f komposisi g dari x. F komposisi g dari x. Berarti si f yang inputnya adalah gx. Nah, kita nggak tahu nih f. Ya, kita nggak tahu gx seperti apa bentuknya, karena ini yang mau kita cari, tapi kita tahu bentuk fx. Fx itu 4x min 1. Berarti kalau dibilang f gx, setiap x yang ada di sini kita ganti dengan gx. Sehingga nanti bentuknya menjadi 4 gx min 1. Ya, ini baru ditinjau dari sini. Ya, baru sekarang kita samakan. Tadi f komposisi g sama dengan siapa? Min 2x plus 3. Ya, lalu kita tinggal jadikan gx sama dengan, nanti didapat bentuknya. Ya, berarti gimana? Min 1-nya pindah, jadi 4gx akan sama dengan min 2x plus 3 plus 1. Jadi plus 4. Ya. Lalu gx-nya akan sama dengan min 2x plus 4 per 4. Ya, atau kita sederhanakan dia menjadi min
setengah X plus 1. Ini GX-nya. Ya. Nah, ini cara mencari kalau diketahui hasil komposisi dengan salah satu fungsinya. Ya. Sekarang kita lihat beberapa catatan penting terkait komposisi fungsi. Yang pertama, umumnya komposisi fungsi itu tidak komutatif. Umumnya komposisi fungsi itu tidak komutatif. Berarti secara umum F komposisi G tidak sama dengan G komposisi F. Lalu kita lihat sifat yang kedua. Komposisi fungsi itu bersifat asosiatif, ya. Yang artinya apa? Ini, asosiatif. Lalu yang ketiga, kalau ketemu bentuk F kuadrat, F pangkat 3, F pangkat 4, dan seterusnya, itu yang dimaksud seperti ini ya. Kalau F kuadrat berarti F komposisi F, F pangkat 3 berarti F komposisi F komposisi F, F pangkat 4, ya komposisi-komposisi seperti ini, demikian seterusnya. Ya. Nah, ini 3 catatan penting terkait komposisi fungsi. Nah, sekarang kita lihat latihannya. Ya, untuk yang nomor 1, ya, nomor 1 dan nomor 2 itu bisa kalian kerjakan sebagai latihan ya. Lalu berikutnya kita akan lihat yang disebut fungsi inverse. Ya, fungsi inverse. Ya, fungsi inverse ini tidak semudah kalau kita mau menginverskan relasi ya. Ya, kita akan lihat contohnya. Oke, sebelum masuk ke contoh, kita akan melihat beberapa catatan penting terkait fungsi inverse. Yang disebut fungsi inverse itu kalau catatan pertama, fx sama dengan y, jika dan hanya jika f inverse y sama dengan x. Ya. Jadi kalau misalkan diketahui f 2 sama dengan 7, f2 sama dengan 7, terus kalian ditanya f inverse 7 itu sama dengan berapa? Ya, jangan sampai bingung. Meskipun kita nggak tahu bentuk F-nya seperti apa, tapi kalau sudah diketahui F2 sama dengan 7, maka F inverse 7 akan sama dengan 2. Itu berdasarkan catatan penting nomor 1. Ya. Jadi kalau misalkan F2 sama dengan 7, maka F inverse 7 akan sama dengan 2. Ya. Lalu catatan penting nomor 2, ya, ini juga perlu kalian perhatikan. Catatan penting nomor 2 ialah kalau F komposisi G yang di-inverse, itu akan sama dengan G inverse komposisi F inverse. Jangan sampai tertukar. Kalau F komposisi G inverse, G inverse komposisi F inverse. Demikian pula sebaliknya. Kalau G komposisi F inverse, berarti F inverse komposisi G inverse. Catatan penting kedua. Catatan penting 3 terkait inverse. Kalau ada F dikomposisikan dengan inverse-nya, atau inverse dikomposisikan dengan F, hasilnya adalah X, di mana X ini adalah fungsi, apa tadi? Identitas. Ya. Sekarang kita lihat bagaimana cara menginverse suatu fungsi. Misal, ya, F diketahui ini. Kita mau mencari inverse-nya gimana? Berarti langkah pertama, ya, langkah pertama adalah kita misalkan dulu fx-nya y. Jadi misalkan di sini fx sama dengan 3x plus 6. Jadi kita misalkan y sama dengan 3x plus 6. Ya. Dari y sama dengan 3x plus 6, kita harus bisa bentuk menjadi x sama dengan berapa? Ya, jadi dari y sama dengan, kita bentuk ke x sama dengan. Ya. Dari y sama dengan, kita bentuk ke x sama dengan. Ya. Nah, sekarang caranya gimana? Ya. Kalau y sama dengan 3x plus 6, supaya x-nya menjadi sendirian,
maka yang plus 6 pindah ke ruas kiri menjadi Y-6 sama dengan 3X. Ya. Lalu ini supaya menjadi X saja, maka Y-6 dibagi 3. Ya, Y-6 dibagi 3. Atau kita bisa tuliskan X sama dengan sepertiga Y min 2. Sepertiga Y min 2. Ya, lalu yang ditanya inverse-nya. Berarti F inverse X, ya, itu akan sama dengan, tinggal kalian ganti yang di sini. Semua Y-nya diganti dengan X, dikembalikan ke variabel asal. Berarti sepertiga X min 2. Ya. Itu cara mencari inverse-nya. Nah, sepertiga X min 2. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang B. Oke, ini kita hapus lagi. Kita lihat sekarang yang B. Gx sama dengan X pangkat 3 ditambah 5. Ya, bagaimana cara mencari inverse-nya? Langkahnya sama, langkah awalnya. Yaitu kita misalkan Y sama dengan X pangkat 3 plus 5. Ya. Nah, kita harus bisa ngebentuk sama kayak tadi. Gimana caranya supaya menjadi X sama dengan. Ya, gimana caranya supaya bisa menjadi X sama dengan. Ya, berarti kita lihat sekarang supaya X yang di sini berdiri sendiri, maka plus 5 dipindah ke kiri. Jadi kita punya Y min 5 sama dengan X pangkat 3. Ya. Lalu supaya menjadi X gimana? Kita akarin. Ya, jadi kita langsung punya X sama dengan akar, jangan lupa karena di sini pangkat 3, jadi akar pangkat 3 dari Y min 5. Ya, maka G inverse-nya untuk yang B, G inverse-nya akan sama dengan akar pangkat 3 dari X min 5. Akar pangkat 3 dari X min 5. Oke, ini contoh 5. Ya. Sekarang kita lihat contoh 6. Contoh 6, kalau misalkan seperti ini. Fungsi F dan fungsi G masing-masing adalah fungsi bijektif dan inverse-nya itu seper X min 1 akar X. Seper X min 1 akar X. Ya. Sekarang kita lihat. Kalau misalkan yang ditanya G komposisi F inverse dari 5. Ya, ingat lagi catatan penting, kita lihat sebentar ke atas mengenai catatan penting yang nomor 2. Ya. Lihat, kalau F komposisi G di inverse, jadi G inverse komposisi F inverse. Tapi kalau G komposisi F di inverse, menjadi F inverse komposisi G inverse. Balik ke soal. Nah, seperti ini. Berarti ini akan sama saja dengan F inverse komposisi G inverse dari si 5. Ya, atau sama dengan F inverse yang inputnya adalah G inverse 5. Ya, sekarang kita hitung G inverse 5 berapa? G inverse 5 akar 5. Berarti ini akan sama dengan F inverse dari akar 5. Baru masukkan ke F inverse. Ya, F inverse tadi seper X min 1. Ya, tinggal X-nya diganti dengan akar 5. Ya, sehingga didapat hasilnya adalah nih.
Ya. 1/5 min 1. Nah, ini kalau dirasionalkan bentuknya akan menjadi ini. Ya. Contoh 6. Sekarang kita lihat. Oke, untuk nomor 1 saya rasa nggak ada masalah. Ya. Untuk nomor 2. Ya. Untuk nomor 1. Oh ya, di sini nomor 1 ada yang mau saya sampaikan sedikit. Ya. Kalau misalkan fx-nya itu x kuadrat min 1, kita disuruh mencari f inverse. Ya. Caranya gimana? Caranya mirip seperti yang tadi. Jadi y sama dengan x kuadrat min 1. Ya. Lalu kita mau mencari x sama dengan. Berarti gimana? Min 1-nya pindah ke kiri. Jadi y plus 1 x kuadrat. Ya. Nah, ini berbeda dengan yang tadi. Kalau x-nya pangkat genap, ya, maka nanti dalam pengakarannya itu harus disertakan plus minus. Jadi plus minus akar y plus 1. Ya, plus minus akar y plus 1. Kalau pangkatnya genap, harus ada plus minusnya. Tapi kalau pangkatnya ganjil, misalkan di sini x pangkat 5, ini nggak perlu ada. Ya, nggak perlu ada. Kalau pangkatnya 5. Tapi kalau misalkan di sini pangkatnya 6, atau pangkat 8 misalkan, ya harus disertakan plus minus. Ya. Jadi kalau pangkatnya genap, harus ada plus minusnya. Kita balikin lagi ke pangkat 2. Oh, ini mirip 8 ya. Oke. Balikan lagi ke 2. Jadi kalau pangkatnya genap, harus ada plus minusnya. Ya. Itu yang mau saya sampaikan kalau misalkan fungsinya seperti ini. Ya, lalu untuk nomor 2 ini saya rasa juga nggak masalah. Ya. F komposisi G di inverse. Ya. Ini bisa ada 2 cara. Cara pertama, bisa kalian cari dulu. F komposisi G bentuknya seperti apa. Ya. Baru nanti kalian cari F komposisi G inverse-nya. Ya. Cara kedua, itu bisa kalian cari F. Dicari dulu F inverse-nya, lalu G. Dicari dulu G inverse-nya, ya. Dan untuk mencari F komposisi G-nya, F komposisi G inverse, ya, itu bisa dicari dengan G inverse komposisi F inverse. Ya. Nah, ini bisa kalian coba sendiri untuk fungsi inverse, ya. Latihan-latihannya bisa dicoba sendiri. Sekian materi untuk pertemuan ke-8 mengenai fungsi.